nama saya Rizul Salmin. Saya mahasiswa dari Sekolah Tinggi Teknik Angkatan Nusantara. Saya mengambil jurusan Teknik Informatika dan saya sekarang sudah semester 4. Pada video kali ini saya akan memenuhi tugas UTS dari dosen pengampu Pak Fauji Eskom MA. Di sini saya akan membahas ada 5 nomor. Baik, pembahasan yang pertama, jelaskan secara detail perangkat lunak. Di sini saya akan lanjut di pengertian perangkat lunak. Perangkat lunak adalah sekumpulan instruksi yang dapat dijalankan oleh komputer untuk melakukan tugas tertentu. Perangkat lunak tidak dapat dilihat atau disentuh secara fisik karena sifatnya yang non-fisik, tidak berwujud. Berbeda dengan perangkat keras hardware. Perangkat lunak dibuat dengan menggunakan bahasa program dan dijalankan oleh perangkat keras untuk memberikan hasil atau fungsi tertentu sesuai kebutuhan pengguna atau sistem. Baik, lanjut lagi di fungsi utama perangkat lunak. Yang pertama, mengatur dan mengadilkan perangkat keras komputer agar dapat digunakan dengan efektif. Kedua, menjalankan berbagai aplikasi yang digunakan oleh pengguna. Yang ketiga, menjembatani komunikasi antara pengguna dan komputer. Yang terakhir, mengelola data dan informasi, termasuk yang penyimpanan, pengelola, dan distribusi. Baik, lanjut di jenis-jenis perangkat lunak. Option A, perangkat lunak sistem software, berfungsi sebagai penghubung antara perangkat keras dengan pengguna dan aplikasi lain. Contoh, sistem operasi Windows, Linux, Mac OS. Yang kedua, driver perangkat keras. Ketiga, Unity System, contoh Unityvirus, program Backup, management file. Option B, perangkat lunak application software, digunakan oleh pengguna untuk menyelesaikan tugas-tugas tertentu. Contohnya yang pertama, Microsoft Word, pengelola kata, Excel, pengelola data angka, Adobe Photoshop, pengelola gambar. Yang terakhir, aplikasi media sosial, game, dan lain-lain. Lanjut lagi, perangkat lunak program, digunakan oleh pengembang untuk membuat dan mengembangkan perangkat lunak lainnya. Contoh yang pertama, compiler, pengubah kode ke dalam bahasa mesin. Kedua, text editor, Netpad, Visual Studio Code. Yang ketiga, debugger, untuk menguji dan memperbaiki program. Terakhir, IDE, Integrate Development Environment, seperti NetBeans, Ellipse, dan Visual Studio. Option D, perangkat lunak jaringan atau network software, memungkinkan komunikasi dan pengelola jaringan komputer. Contohnya yang pertama, network monitoring tools. Yang kedua, firewall software. Ketiga, protokol stack seperti TCP atau IP. Lanjut lagi di klasifikasi berdasarkan lisensi. Perangkat lunak juga diklasifikasi berdasarkan hak distribusi dan pengguna. Jenis lisensinya free file, gratis digunakan tapi tidak boleh dimodifikasi, misalnya Skype.
Esensi yang kedua server gratis sementara waktu, setelah itu harus dibeli, misalnya mineral. Lisensi yang ketiga open source, kode sumber terbuka, boleh digunakan dan dimodifikasi, misalnya Linux. Yang keempat property. Lisensi tertutup, hak milik perusahaan tertentu, misalnya Microsoft Office. Yang terakhir public domain, tanpa hak cipta, bebas digunakan oleh siapa saja. Lanjut lagi di contoh proses pembuatan perangkat lunak. Baik, yang pertama analisis kebutuhan, yaitu memahami apa yang dibutuhkan pengguna. Yang kedua perencanaan desain, yaitu membuat struktur program dan antarmuka pengguna. Ketiga pengembang coding, menulis program dengan bahasa programan. Keempat pengujian testing, menguji apakah perangkat lunak bekerja dengan benar. Yang kelima implementasi dan pemeliharaan, menginstal program ke sistem dan memperbaiki bila ada atau kesalahan. Baik, lanjut di opsi kedua, jelaskan apa itu sistem operasi dan berikan contohnya. Saya akan menjelaskan apa itu sistem operasi. Sistem operasi adalah perangkat lunak, sistem yang berfungsi untuk mengelola perangkat keras komputer dan menyediakan antarmuka bagi pengguna untuk berinteraksi dengan sistem komputer. Tanpa sistem operasi, perangkat keras komputer tidak dapat digunakan secara efektif karena tidak dapat menghubung antara pengguna dan mesin. Fungsi utama dari sistem operasi, pertama mengelola perangkat keras, mengatur kerja CPU, memori, RAM, hard disk, printer, dan perangkat lainnya. Yang kedua menjalankan dan mengelola program aplikasi, membantu menjalankan software seperti Microsoft Word, Google Chrome, Photoshop, dan lain-lain. Ketiga, menyediakan antarmuka pengguna, memberikan tampilan visual seperti desktop, jendela, icon, dan menu agar mudah digunakan. Keempat, mengelola file dan folder, mengatur penyimpanan data, membaca dan menulis file di media penyimpanan. Yang terakhir, keamanan sistem, melindungi data pengguna dan sistem dari akses yang tidak sah, virus, malware, dan lain-lain. Baik, lanjut opsi ketiga, jelaskan apa itu rekayasa perangkat lunak dan berikan contohnya. Rekayasa perangkat lunak adalah proses sistematis dalam pengembangan, pengoperasian, dan pemeliharaan perangkat lunak yang berkualitas tinggi, tepat waktu, efisien, dan sesuai kebutuhan pengguna. Ilmu ini menghubungkan prinsip dari ilmu komputer, teknik, dan manajemen proyek untuk menciptakan perangkat lunak yang andal dan tekstur. Tujuan rekayasa perangkat lunak, yang pertama menghasilkan perangkat lunak yang berkualitas tinggi. Kedua, menjamin perangkat lunak mudah dipelihara dan diperbarui. Yang ketiga, memastikan software sesuai dengan kebutuhan pengguna. Yang keempat, mengembangkan sistem dengan anggaran dan waktu yang efisien. Lanjut lagi tahapan rekayasa perangkat lunak. Opsi A, analisis kebutuhan, memahami apa yang dibutuhkan oleh pengguna. Opsi B, perancang desain, membuat struktur sistem dan antarmuka pengguna. Opsi C, implementasi coding, menulis kode program menggunakan bahasa program. Opsi D, pengujian testing, mencari dan memperbaiki kesalahan bug. Opsi E, penerapan development, memasang aplikasi agar bisa digunakan. Opsi F,
pemeliharaan, memperbaiki dan memperbaharui sistem setelah digunakan. Lanjut lagi di contohnya, contoh rekayasa perangkat lunak. Yang pertama, pembuatan aplikasi e-commerce seperti Tokopedia, Shopee atau Bukalapak, mulai dari analisis kebutuhan pengguna, desain, tampilan hingga pengujian kemana transaksi. Opsi kedua, pengembangan sistem informasi sekolah. Aplikasi yang digunakan untuk mengelola data siswa, nilai, kehadiran, jadwal, dan laporan secara struktur. Opsi ketiga, pembuatan game komputer seperti Mobile Legends dan PUBG yang melibatkan tim pengembang, desainer grafis, dan penguji game. Keempat, sistem manajemen rumah sakit untuk mengelola data pasien, rekam medis, jadwal dokter, dan administrasi rumah sakit secara digital. Lanjut pembahasan yang option nomor 4, software development life SDLC. Software development life SDLC adalah kerangka struktur yang digunakan untuk merancang, pengembangan, menguji, dan memelihara perangkat lunak. SDLC bertujuan untuk menghasilkan perangkat lunak berkualitas tinggi, sesuai kebutuhan pengguna, tepat waktu, dan sesuai anggaran. Tahapan dalam SDLC. Pesan pertama, dirancang, menentukan tujuan proyek, kebutuhan sumber daya, biaya, dan jadwal pelaksanaan. Hasil dokumen rencana proyek. Yang kedua, analisis kebutuhan, mengumpulkan dan menganalisis apa yang dibutuhkan pengguna, melibatkan wawancara, survei, dan observasi. Hasil dokumen kebutuhan. Opsi ketiga, perancang sistem desain, mendesain struktur sistem, database, dan antarmuka pengguna. Hasil diagram struktur, arsitektur sistem desain antarmuka. Itu yang keempat, pengembangan implementasi coding, proses menulis kode program sesuai desain dan kebutuhan yang sudah ditentukan, dilakukan oleh tim programmer menggunakan bahasa program tertentu. Kelima, pengujian testing, menguji apakah software bekerja dengan benar dan bebas dari bug error. Jenis pengujian, unit testing, integration testing, system testing. Keenam, implementasi development, software diinstal digunakan oleh pengguna akhir, bisa dilakukan sekaligus atau bertahap. Yang ketujuh, pemeliharaan, memperbaiki bug yang ditentukan setelah digunakan, melakukan pembaruan fitur atau penyesuaian kebutuhan baru. Manfaat dari SDLC, yang pertama, menghindari kesalahan selama proses pengembangan. Yang kedua, memastikan kualitas dan efisiensi perangkat lunak. Yang ketiga, membantu pengelola waktu, biaya, dan sumber daya. Yang terakhir, memastikan software memenuhi harapan pengguna. Contoh model SDLC. Pertama, waterfall model, berurutan dari tahap pertama sampai terakhir, cocok untuk proyek kecil. Yang kedua, agile model, fleksibel dan iteratif, cocok untuk proyek yang berubah-ubah. Terakhir, spiral model, gabungan antara desain dan prototipe secara berulang. Opsi yang terakhir, nomor 5, jelaskan model-model SDLC yang umumnya digunakan.
model-model SDLC yang umumnya digunakan dalam software development lifecycle. Terdapat berbagai model yang digunakan sesuai dengan kebutuhan proyek. Berikut adalah beberapa model SDLC yang paling umum. Waterfall model. Ciri-ciri proses berjalannya secara berurutan dari tahapan perencanaan hingga pemeliharaan. Setiap tahap harus selesai sebelum lanjutan ke tahap berikutnya. Kelebihan: mudah dipahami dan terapkan, cocok untuk proyek dengan kebutuhan yang jelas dan tetap. Kekurangannya tidak fleksibel terhadap perubahan, sulit kembali ke tahap sebelumnya jika ada kesalahan. Lagi iteratif model. Ciri-cirinya pengembangan dilakukan dalam beberapa siklus atau tahapan kecil interaksi. Setiap versi perangkat lunak diperbaiki, dikembangkan berdasarkan umpan balik. Kelebihannya dapat menghasilkan versi awal software lebih cepat atau cocok untuk proyek yang membutuhkan perbaikan terus-menerus. Kekurangannya membutuhkan waktu dan sumber daya lebih banyak jika interaksi terlalu banyak. Nomor 3, F model. Ciri-cirinya seperti model waterfall, tapi tiap tahap mengembangkan memiliki tahapan pengujian langsung, yaitu fokus pada pengujian sejak awal. Kelebihannya menghasilkan software yang lebih andal karena pengujian menyeluruh. Kesalahan bisa ditemukan sejak awal. Kekurangannya tidak fleksibel terhadap perubahan, butuh perencanaan pengujian yang matang. Lagi 4, spiral model. Ciri-cirinya gabungan antara waterfall dan iteratif. 2, proses dilakukan dan lingkaran berulang yang mencakup perencanaan, risiko, pengembangan, dan evaluasi. Kelebihannya cocok untuk proyek besar dan kompleks, menyatakan manajemen risiko di setiap siklus. Kekurangannya mahal dan rumit, tidak cocok untuk proyek kecil. Yang kelima, agile model. Ciri-cirinya pengembangan secara cepat, fleksibel, dan iteratif dalam bentuk sprint, periode singkat. Melibatkan kolaborasi aktif antara developer dan pengguna. Kelebihannya sangat fleksibel terhadap perubahan. Proyek bisa diuji dan digunakan lebih awal. Kekurangannya membutuhkan komunikasi intensif dan tim yang disiplin, atau tidak cocok untuk proyek tanpa keterlibatan pengguna aktif. Terima kasih, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pull your panties down from under you.